to see every day, the effects of that training that I got back in the States, but see what it does every day out here. It definitely brings a sense of pride that here we are, right in the middle of it, and we can reach anywhere in Afghanistan from here. Bagi yang mengikuti kabar terkini perang Rusia, Ukraina, tentu tak melewatkan episode barunya, yakni penggunaan drone, pesawat tanpa awak, bunuh diri, kamikaze, besar-besaran oleh pihak Rusia untuk menyerang sasaran-sasaran strategis di Ukraina. Uniknya, drone tersebut bukan buatan Rusia sendiri, melainkan buatan sekutu Rusia di Timur Tengah, yakni Iran. Namanya SHAHED-136. Pengerahan drone SHAHED-136 buatan Iran yang digunakan oleh Rusia dalam perang melawan Ukraina ternyata cukup mumpuni dan mampu membuat pertahanan udara Ukraina kalang kabut. SHAHED-136 sendiri diperkirakan memiliki jangkauan hingga 2000 km, kira-kira jarak Banda Aceh ke Bandar Lampung. Kemampuan jelajahnya yang begitu jauh membuat Rusia membeli dalam jumlah besar. Drone kamikaze ini mempunyai dua keuntungan strategis. Selain secara teknis mampu mengunci sasaran dan menabrakkan tubuhnya hingga meledak, drone ini juga membuat pertahanan udara lawan menjadi kalang kabut dan serba salah. Mengapa? Dalam hal perang Rusia, Ukraina, SHAHED-136 yang satu unitnya seharga kira-kira $20.000 AS, harus dijatuhkan dengan cara ditembak dengan rudal National Advanced Surface to Air Missile Systems yang berharga $140.000 hingga $500.000. Selain harganya mahal, tentu persediaan NASAMS Ukraina juga terbatas, dan harus juga digunakan untuk pertahanan udara melawan serangan udara, non-drone, maupun misil-misil jarak jauh Rusia. Inilah mengapa, makin banyak negara yang tertarik membeli atau mengembangkan sendiri drone kamikaze. Salah satunya Indonesia. Dikutip dari CNBC, Indonesia, melalui PT Pindad, Persero, tengah mengembangkan pesawat tanpa awak drone bunuh diri yang diberi nama Mini B. Kamikaze drone itu sistemnya seperti misil, karena di dalamnya drone atau warheadnya kita bisa tambahkan eksplosif, kata senior Saraswati. Kekuatan daya ledak dari drone ini tergantung dari isian bahan peledak yang dimasukkan. Namun maksimal saat ini diisi sebanyak 0,8 kg TNT atau RDX. Mini B juga memiliki kemampuan jarak terbang mencapai 25 km dengan kecepatan 250 km per jam. Dia bisa terbang sendiri, bisa diangkut oleh ini, drone misil, bisa juga swarming. Swarming itu jadi dia kayak lebat gitu konsepnya. Jadi ada beberapa untuk dia menghancurkan satu area. Lanjut Saraswati. Drone ini hasil kerja sama dari PT Pindad dan salah satu startup lokal Bandung yaitu Beta yang diproduksi di Bandung. Saraswati mengatakan, pihaknya telah melakukan uji terbang dan saat ini tengah melakukan optimasi. Selain Mini B, Indonesia juga sedang mengembangkan drone bunuh diri lain, yang sedang dikembangkan UPT Dahana, Persero, yaitu Rajata. Senior Officer PT Dahana, Andi menjelaskan, Rajata menggunakan propeller. Setelah diluncurkan ke atas, propeller ini lah yang akan mengarahkannya ke sasaran. Jadi kalau ini set kesasarannya itu lewat GPS. Jadi sebelum diluncurin, diset dulu targetnya, dan ranknya ini kurang lebih 30 km, kecepatan maksimal 200 km per jam, kata Andi. Drone yang telah dikembangkan sejak 2021 silam ini bekerja sama dengan perusahaan lokal yaitu PT Aeroterra. Sama seperti Mini B, Rajata juga diproduksi di Bandung. Rajata merupakan teknologi baru dan pertama di Asia Tenggara yang dapat dibekali warhead asap maupun warhead lift, bahan peledak. Targetnya ialah sasaran tidak bergerak, di mana target dapat dikunci dari jarak jauh. Teknologinya juga memungkinkan personel yang menggunakan Rajata dapat menghancurkan target tanpa diketahui musuh. Mini B dan Rajata, jika sudah layak dioperasikan nanti, tentu sangat berpotensi untuk digunakan di seluruh matra pertahanan TNI, seperti penggunaan peleton matra darat di tiap perbatasan Indonesia, pada kapal laut milik TNI AL, ataupun pada pesawat TNI. Payload agnostic with Hyper Tiger. Our goal is to be able to carry something of value for a long time in the air.